Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekrebat info atau breaking news dari Cointelegraph teman-teman. Ini dia laporan bahwasanya Biden mencapai kesepakatan platform utang AS secara tentatif kayak gitu teman. Biden reach tentative US debt ceiling ya deal report. Jadi Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya terus mendesak Kongres teman-teman. Terus mendesak Kongres Amerika Serikat untuk segera mengesahkan perjanjian. Nah, di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran akan potensi gagal bayar pada awal Juni ya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemimpin mayoritas DPR perwakilan Kevin McCarthy ya, mereka melaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip ya untuk menaikkan pagu utang pemerintah federal yang bernilai triliunan dolar. Menurut laporan 28 Mei dari Reuters ya, dan juga yang mengutip dua sumber yang mengetahui negosiasi tersebut, kesepakatan tentatif ini untuk menaikkan batas utang yaitu 31,4 triliun dolar. Banyak banget teman-teman. Dicapai setelah panggilan telepon selama 90 menit antara Biden dan McCarthy pada 27 Mei. Sejak waktu publikasi, Biden telah mengkonfirmasi melalui Twitter adanya kesepakatan pada prinsipnya dan juga menjelaskan bahwa hal ini akan mencegah Amerika Serikat menghadapi kegagalan bencana. Dan Biden ini ya, atau Presiden Biden ini mencatat bahwasanya keesokan harinya kesepakatan itu akan masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS ya. Dia mendesak kedua departemen tersebut teman-teman untuk segera mengesahkan perjanjian. Earlier this evening, Speaker McCarthy and I reached a budget agreement in principle dan seterusnya teman-teman. Bisa teman-teman baca sendiri di Twitternya dari Presiden Joe Biden @POTUS kayak gitu teman-teman. Nah, namun gini teman-teman, tapi teman-teman sementara itu McCarthy juga turun tangan ke Twitter untuk mengonfirmasikan kesepakatan prinsipnya teman-teman. Dan juga dia menuduh bahwa Biden ini membuang-buang waktu dan menolak bernegosiasi selama berbulan-bulan teman-teman. Lemot kalau menurut dari McCarthy teman-teman. Reuters melaporkan bahwasanya sementara ya rincian pasti dari kesepakatan itu tidak segera tersedia. Masih belum ada teman-teman. Kesepakatan yang telah dibuat untuk membatasi pengeluaran pemerintahan AS selama 2 tahun ke depan tidak termasuk biaya yang berkaitan dengan keamanan nasional. Negosiator telah setuju untuk membatasi pengeluaran kebijakan non pertahanan pada level 2023 selama 1 tahun dan meningkatkan sebesar 1% pada tahun 2025, kata seorang sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut. Dan hal ini terjadi beberapa minggu setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat yaitu Janet Yellen ya memperingatkan resiko gagal bayar paling cepat 1 Juni jika batas utang tidak segera ditangguhkan atau dinaikkan, mendesak Kongres untuk bertindak segera ya, untuk bertindak sesegera mungkin. Selain itu ya teman-teman, kantor anggaran Kongres Amerika Serikat juga menerbitkan laporan pada tanggal 12 Mei kemarin ya teman-teman, menekankan bahwasannya jika batas utang tetap tidak berubah akan ada resiko yang signifikan bahwa di beberapa titik dalam 2 minggu pertama bulan Juni pemerintah tidak akan lagi mampu membayar semua kewajibannya. Dan baru-baru ini ya teman-teman, beberapa analis memiliki pandangan yang sama bahwasanya meningkatkan platform utang dapat menyebabkan lebih banyak aliran masuk modal ke Bitcoin. Nah, pada tanggal 7 Mei, MicroJack ya, mantan pedagang dari Wall Street ini memperingatkan para pengikutnya dalam sebuah Twitter ya bahwa pembicaraan platform utang AS semuanya terlihat dengan jelas. Dan dia menekankan betapa pentingnya memiliki aset keras ya teman-teman, atau hard asset ya, karena dolar akan dicetak hingga ya tak terhingga teman-teman, nyetak terus kayak gitu, sambil menyatakan bahwa Bitcoin ya, mungkin juga emas ya teman-teman ya, adalah kuda tercepat dalam perlombaan ini. Sementara itu Jesse Myers ya, Chief Operating Officer perusahaan investasi OnRamp mengingatkan ya teman-teman 50,100 pengikut Twitternya tentang apa yang terjadi selama pandemi COVID-19, menyatakan bahwasanya Bitcoin adalah pemenang selama putaran terakhir stimulus. Ya benar teman-teman, Bitcoin memang menang pada saat COVID-19 kemarin teman-teman, dan mengusulkan gagasan bahwa sejarah mungkin akan terulang kembali jika platform utang dinaikkan, karena hal itu akan mendorong Federal Reserve untuk mencetak lebih banyak uang lagi. Dan ini juga teman-teman dari Jesse Myers ya teman-teman, truth is upside volatility, high inflation comes with brief bouts, downside volatility, deflation. Here's the monthly inflation rates in Weimar, German. If I were to draw parallel or our current environment, my assertion is that we are in the deflation about 1917. Intinya ini adalah dia mengatakan bahwasannya ketika krisis ekonomi terjadi ya, mereka pastinya akan mencetak uang dalam skala yang besar teman-teman, dan dalam hal ini pastinya kalau mereka mencetak uang maka Bitcoin lah menjadi pemenang pada saat ronde stimulusnya atau hal-hal yang terjadi setelahnya teman-teman.
Next teman-teman, masih dari Cointelegraph, bahwasanya dikatakan JP Morgan case enters generative AI race with index GPT trademark. Ini perusahaan dari JP Morgan ya teman-teman. JP Morgan Case memasuki perlombaan AI generatif dengan merek dagang bernama Index GPT. Saingan ChatGPT teman-teman. JP Morgan yang JP Morgan bernama Index GPT teman-teman akan digunakan di berbagai unit bisnis teman-teman, termasuk periklanan, konsultasi bisnis dan juga berbagai perangkat lunak yang berfokus pada keuangan. Waduh, keren banget ya AI-nya JP Morgan ini. Tapi ya dia memang orang kaya teman-teman, orang kaya raya yang bergerak di jasa keuangan kayak gitu teman-teman. Oke. Raksasa jasa keuangan JP Morgan Case telah mengajukan aplikasi merek dagang untuk Indeks GPT ya, menandai masuknya mereka ke dalam perlombaan untuk membuat alat AI generatif untuk tujuan bisnis. Aplikasi merek dagang diajukan ke kantor paten dan juga merek dagang Amerika Serikat atau USPTO pada tanggal 11 Mei untuk karakter Indeks GPT yang menuntut JP Morgan akan digunakan dalam perdagangan. Wah, menurut JP Morgan ini pasti akan digunakan dalam perdagangan atau trading teman-teman. Oke, dan ini tulisan dari Indeks GPT teman-teman, bahwa tanda tersebut terdiri dari karakter standar ya teman-teman, tanpa mengklaim gayanya, ukuran atau warna font tertentu untuk hak patennya gitu teman-teman. Gambar di atas menunjukkan bahwasanya teks dalam karakter standar disertai dengan aplikasi merek dagang JP Morgan ya, tanpa mengklaim gaya, ukuran atau warna font tertentu. Indeks GPT akan digunakan di berbagai unit bisnis ya teman-teman, termasuk juga periklanan, konsultasi bisnis dan juga berbagai perangkat lunak yang berfokus pada keuangan sebagai layanannya. Gini teman-teman, pengajuan merek dagang JP Morgan ini mencerminkan pandangan CEO-nya Jamie Dimon tentang kecerdasan buatan AI. Pada bulan April ya, Dimon mengungkapkan bahwasanya perusahaan memiliki lebih dari 300 kasus penggunaan AI dalam produksi untuk resiko, pencarian calon pelanggan, pemasaran, pengalaman pelanggan dan juga pencegahan penipuan. Dia menyatakan AI dan bahan mentah yang memberinya makan ya, data akan sangat penting bagi kesuksesan perusahaan kami di masa depan, dan juga ini merupakan pentingnya penerapan teknologi baru yang tidak bisa dilebih-lebihkan. JP Morgan ya berencana untuk memberdayakan karyawannya dengan ChatGPT dan alat model bahasa besar lainnya. Dan sementara raksasa teknologi di semua vertikal bisnis melacak dengan cepat cara mereka untuk mengadopsi AI generatif, Apple mengambil jalan memutar dengan membatasi ChatGPT dengan alat serupa. Wah, sangar nih teman-teman, orang-orang kaya ini pada mainan AI sekarang. Dokumen internal mengungkapkan kekhawatiran Apple tentang kemungkinan kompromi data sensitif yang dilakukan oleh ChatGPT ya teman-teman, karena kan yang mendahulukan ChatGPT, sambil menyoroti ketakutan untuk mengungkap data rahasia. Apple secara khusus membatasi penggunaan alat AI ya, GitHub Copilot yang merupakan aplikasi milik Microsoft yang mengotomatiskan penulisan kode perangkat lunak. Baiklah teman-teman, itulah tadi sekelebat info atau breaking news dari Marvel dan Alif TV. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Ingat teman-teman, konten ini hanyalah konten berita dan merupakan hiburan semata, bukan saran jual beli ya teman-teman, bukan juga saran investasi. Tetap di WYOR teman-teman, dan ketika teman-teman ingin berinvestasi selalu gunakan dana dingin. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.